Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba tentang sharing mengenai jenis-jenis plastik. Ada yang tahu nggak jenis-jenis plastik itu apa aja? Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kan ada plastik nih, ada kantong plastik, ada skincare, ada plastik mineral, air mineral ya. Terus ada ini wadah sunlight ya. Nah, tahu nggak perbedaan antara ini, dan ini? Kalau kita lihat dari kasat mata sih sama-sama aja ya. Plastik biasanya bening, terus kalau dibakar meleleh kayak gitu ya. Sebenarnya enggak, sebenarnya plastik itu ada beberapa jenis-jenisnya. Nah, kita lanjut ya untuk tahu lebih jelasnya. Yang nomor satu yaitu plastik PETE atau PET, atau bisa disebut bahasa kerennya polyethylene terephthalate, dengan kodenya segitiga, terus di tengah-tengahnya ada satu. Nah, kalau plastik jenis ini biasanya kita melihatnya pada air mineral, terus pada ini nih, soda-sodaan. Nah, jenis apa sih dibacanya ini satu ini? Nah, kalau satu ini berarti dia satu kali pakai. Biasanya kita bisa lihat di bawah botol kemasan air mineral. Kita lihat di situ pasti tandanya satu. Nah, kalau satu ini berarti satu kali pakai, nggak boleh digunakan beberapa kali atau diisi ulang, dibuat kemana, diisi lagi buat kemana. Nah, kayak gitu. Nanti ada sebab-sebab dampak-dampaknya kalau misalkan digunakan lebih dari satu kali. Kalau dampak-dampaknya nanti kita bahas di video kedua ya. Kita lanjut ke jenis plastik yang kedua, yaitu jenis plastik HDPE, High Density Polyethylene. Nah, kalau ini kodenya 2. Biasanya banyak ditemukan di botol deterjen, botol pemutih, botol susu kemasan yang pucat itu, terus tempat mentega, tempat yogurt, tempat sampo, tempat sabun, dan lain sebagainya. Terus karakternya biasanya kuat dan keras, terus buram, dan tahan suhu tinggi. Nah, kalau macam ini apa ya istilahnya itu, kayak boleh digunakan tempat makanan, seperti misalkan tadi kan ada botol susu, terus mentega, itu kan salah satu jenis bahan makanan ya, bukan makanannya. Boleh digunakan, cuma kalau ini juga satu kali pakai. Jadi kalau misalkan ada botol misalkan ada kemasan mentega, oh sayang dibuang, dibuat tempat garam aja. Nah, itu nggak boleh, soalnya ini ada kodenya 2. Dia nggak bisa digunakan juga untuk bahan makanan, nggak bisa digunakan untuk menyimpan makanan, apalagi digunakan berulang kali. Nah, kayak gitu. Terus kemudian yang nomor 3 ada PVC, polyvinyl chloride, yaitu biasanya kita temukan di pipa 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 PDAM, pipa rumah, dan sebagainya. Biasanya itu selain itu juga ada untuk outdoor mebel. Kalau kita biasanya ke kafe-kafe itu kan ada mebel, terus mebel kondangan juga pakainya ini. Jadi ini emang nggak bisa digunakan untuk menyimpan bahan makanan, istilahnya nggak food grade lah, kayak gitu. Terus kalau yang ini 2 ini masih food grade, cuma dia hanya satu kali pakai. Ingat ya, satu kali pakai. Kalau ini emang nggak bisa digunakan untuk menyimpan makanan. Terus selanjutnya ada LDPE, Low Density Polyethylene. Nah, kalau yang ini biasanya lebih fleksibel, terus bisa digunakan untuk menyimpan makanan biasanya ini. Terus dia tahan juga terhadap istilahnya, fleksibilitasnya tinggi, kayak gitu. Biasanya bisa didaur ulang.
Terus selanjutnya ke PP, polipropilen. Nah, kalau polipropilen ini polipropilen ini biasanya bisa digunakan untuk tempat makanan ya. Misalkan buat sedotan, buat botol saus, terus buat tempat makanan kayak apa ya, kayak di kulkas gitu, Tupperware biasanya dia pakai ini 5, tandanya bisa dipakai secara berulang. Dan yang pastinya selain ada angka 5, dipastikan lagi di bawahnya itu ada label food grade, yaitu biasanya ada gambar gelas sama sendok atau garpu. Itu baru aman untuk makanan dan bisa digunakan secara berulang. Kemudian seharusnya nomor 6 dulu. Polistiren. Kalau polistiren ini biasanya digunakan untuk cup kopi yang untuk take away, terus ada sendok plastik kayak gitu. Terus styrofoam juga masuknya sini. Dan biasanya dia itu gimana ya? Kalau styrofoam sih nggak bisa digunakan untuk menyimpan makanan. Soalnya apa? Soalnya ya nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Terus yang terakhir yaitu lainnya udah plastik. Biasanya ada SAN, stiren akrilonitril, terus kemudian ada ABS, ada PC, ada nilon. Biasanya banyak ditemui pada kaset CD, terus alat-alat rumah tangga, terus kemudian alat kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya juga alat makanan juga masuknya sini sih. Nah, jadi kesimpulannya yang bisa digunakan untuk menyimpan makanan yaitu 1, 2, ini 1, 2 ini bisa dipakai cuma 1 kali pakai, jadi nggak bisa berulang. Sama ini sama ini. Nah, ini ada pengecualian sih, kayak styrofoam gitu kan nggak boleh pada suhu panas kayak gitu. Nah, seperti itu. Barangkali ada salah kata, barangkali ada materi yang salah, mohon maaf ya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.